Bestie, welcome back to Bestie Edition. Apa kabar nih semua Bestie-Bestie yang lagi nonton? Semoga kalian semua yang lagi nonton dalam keadaan sehat, lagi happy. Dan today edition adalah Future Leaders. Please welcome Safiera, Kevin, Axel, dan juga Chris. Terima kasih ya sudah memakai name tag ya. Jadi saya ibu-ibu yang pelupa ini kalau enggak suka lupa ya kan. Ini ada Safiera, Chris, Kevin, bacanya Axel apa Axel? Axel. Nah kita sebelum ngobrol-ngobrol nih coba dong tolong perkenalkan diri masing-masing ke bestie-bestie yang lagi ada di rumah yang lagi nonton. Kalian ngapain? Terus jurusan apa? Umur berapa? Terserah deh bebas deh. Perkenalkan diri, mungkin ada yang mau cari jodoh juga boleh gitu ya. Cewek dulu kali ya. Halo para bestie, kenalin aku Safiera Putri, biasa dipanggil Vira. Aku sekarang lagi kuliah di Korea Selatan, jurusan double major, ilmu komputer sama business technology management. Ah berat ya. Asik. Baru paham aku. Lanjut, Chris. Halo Besti, aku Christopher Gilbert, aku dari NTU Singapore, sekarang lagi kuliah di NTU Singapore, jurusan Applied Physics. Apa? Applied Physics. Oh, fisika mbak gitu ya kan, fisika. Silakan Kevin. Halo semua, aku Kevin Dusbong. Sekarang aku berkuliah di NTU Singapura, jurusannya Teknik Kimia atau Chemical Engineering. Oh, terakhir Axel. Halo semua, aku Axel Giovanni Hartanto, biasa dipanggil Axel. Aku sama kayak Kevin di NUS Singapura, jurusannya double major Computer Science and Mathematics. Wah, gue banget ini sih. Masih tahun kedua. Ini semua tahun keberapa? Kita bertiga masuk ke tahun kedua. Masuk Tahun kedua. Tahun terakhir. Tahun kedua bentar lagi. Mau lulus. Mau sebentar lagi lulus. Tapi ngomong-ngomong nih pertanyaan sebelum ke pertanyaan yang lain, ini kalian lagi di Jakarta, paling aku lagi nggak kuliah apa gimana? Lagi liburan. Lagi Kak. liburan. Oh lagi libur, liburnya lama ya? Lumayan, Ang. Aku 2 bulan. Oh. Kita 3 bulan. Kalau kita 3 bulan. Di Singapura 3 bulan. Kok enak banget loh. Oke. Jadi aku tuh seliweran beberapa kali di sosial media aku tuh si Clash of Champions ini. Tapi aku tuh sebenarnya nggak tahu juga ini tuh sebenarnya tentang apa. Boleh nggak ada yang jelasin? Siapa yang mau jelasin? Aku boleh kan? Boleh. Boleh. Apa mau gambreng juga boleh. Ruang Guru Clash of Champions ini lebih ke kayak kompetisi yang mengetes kemampuan matematika, logika, mental kita. Jadi di situ kita dikumpulkan 50 mahasiswa berprestasi dari dalam negeri, dalam luar negeri. Itu kita adu tuh Kak, beneran kayak segala macam pertanyaan. Pasti gue ikutan deh. Iya, dari situ akhirnya nanti akan dipilih pemenang sesungguhnya. Jadi beneran. Nah ini kalian pemenangnya? Semua kita pemenang dong. Iya. Oh yang juara satu siapa? Apa Pasti. kayak grup gitu? Gimana sih? Ini individual, tapi untuk pemenangnya masih belum terreveal. Oh belum. Masih Belum. ongoing. Jadi sekarang big berapa? Sekarang udah top 7. Top 7. Kalian salah satunya? Salah Kita- 4-nya kan? Salah 3-nya. Yang satu yang udah keluar yang mana? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Seru banget dong. Dan gimana akhirnya kalian terpilih buat ikutan si Clash of Champions gini gimana? Apa kalian daftar? Apa diajakin? Atau gimana? Awalnya di invite ya? Out. Iya, kita di reach out gitu sama beberapa, ada yang dari Kak Iman langsung, ada yang dari ada yang person in charge-nya juga. Mana Kak Iman kok nggak ikut Kak Iman? Mana Kak Iman? Baru banget ya kemarin aku lagi main tenis. Biasa kan suka main tenis sama Iman. Terus kemarin tuh kayak sama teman-teman yang biasa tes, si Iman kemana ya? Kita kangen juga ya udah lama nggak ketemu Iman. Hai Iman. Kita sibukin gara-gara COC Kak. Oh gitu. Aduh kasihan dia. Nggak Terus tidur. Kita itu ada seleksinya dulu. Ada seleksi. Seleksi tadi kayak soal suruh kerjain pakai timer gitu kan. Habis itu Ada interview juga. ada Tes interview sama ya itu tadi kayak buat interviewnya tuh buat dilihat lah kita cocok nggak sih sama kalau diundang ke game show-nya. Oh, nah ini kalau game show-nya tuh lebih kayak pelajaran-pelajaran yang kayak susah-susah gitu. Apakah sebenarnya ada kayak pengetahuan umum atau yang lain-lain gitu? Kalau ini lebih ke kayak matematika, logika, sama Memori. memori. Jadi lebih ke kayak Matematika. spesial juga. Gue gak bayangin aja. Nah kalian tuh sebelumnya waktu mungkin sekolah atau pas lagi kuliah itu pernah ikut kompetisi juga gak sih? Atau mungkin pernah ikut apa gitu sampai akhirnya dipilih, diajakin gitu? Kalau aku sama Axel pernah dulu ikut namanya OSN, yang Olimpiade Sains Nasional. Itu jadi kayak Sih, nggak diadain tahu. sama Kemendikbud ya? Iya, sama Kemendikbud. Sama Kemendikbud ngadain Olimpiade buat anak-anak SMA di seluruh Indonesia gitu. Oh.
Kalau aku bidang kimia, Excel bidang Matematika. kayak gitu. Oh, kalau kamu? Kalau aku ada kayak ikut semacam competition buat kayak space gitu. Jadi di sana kayak ada kayak team group gitu, terus aku ada ikut competition di sana. Safira, kalau aku lebih ke dari SMP, SMA lanjut, aku ngejar beasiswa internasional. Jadi dari SMA aku udah kok ikutan beasiswa ke luar negeri dan sekolah di sana. Jadi kompetisinya di sana. Berarti kamu bisa bahasa Korea dong? Bisa, alhamdulillah. Oh, ya nanti kalau ke Korea aku ketemu kamu ya. Silakan Kak. Nah terus akhirnya ngerasain sendiri nggak sih kayak di sini tuh kan kayak dari 50 orang terus kayak harus apa ya berkompetisi terus tapi di sisi lain juga mungkin kan kalian jadinya punya teman baru gitu, gimana sih rasanya harus berkompetisi sama teman sendiri? Beda nggak sih sama kayak dulu kan pasti kan biasanya kalau anak-anak pintar itu kan biasanya kan agak ambisius gitu kan kayak sama temen gitu di kelas, ya nggak sih ngerasain nggak kayak apa ya di kelas itu kan kayak harus paling bagus, juara. Ini sama gak sih kayak dulu sekolah atau lebih seru di sini gitu, di Clash of Champions? Kalau dari aku sendiri sih, aku kayak lebih suka di Clash of Champions ini. Habisnya yang kayak tadi Kak Giu udah bilang, kalau misalnya kayak, biasa kan lomba-lomba itu very ambitious gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak, harus aku yang menang, yang lainnya udah kalah aja. Tapi kalau di COC ini aku merasa kayak, sekarang kita udah kayak satu keluarga gitu gak sih? Aku juga kaget loh Kak, iya. Kayak aku bahkan awalnya join competition ini aja aku mikir kayak ya udah selesai lomba, ya udah selesai bubar gitu loh. Iya. Cuman ini bahkan setelah kita kayak syuting dan semuanya itu kita kayak tetap main bareng. Jadi beneran kayak bondingnya kerasa banget. Terus kayak waktu ada satu yang kayak eliminasi tuh kayak sedihnya itu berasa Kak. Biasanya kan kalau misalnya kayak dulu zaman sekolah kan kalau ngelihat ada yang dapat nilainya ini kan kayak gitu kan, ya kan? Enggak, karena kan aku tuh kayak dulu tuh di sekolah tuh ya tau lah pasti kayak anak-anak pinter itu kan biasanya nggak mau gitu main sama yang kayak yang biasa-biasa aja lah gitu, kayak pinternya nggak pinter-pinter banget, ya nggak sih? Enggak juga, kenapa sih pengen tahu? Pengen tahu nih kan kalian nih anak-anak pinter banget nih ya dulu di sekolah gitu ya. Dulu aku sih ngerasanya kalau kayak teman-teman yang pinter banget tuh suka nggak mau ngasih tahu jawaban, terus nggak mau ngebantuin gitu nggak sih dulu ya? Kalau kalian gimana? Punya ada counter nggak? Kalau misalkan diminta jawaban langsung sih emang kurang suka sih. Lebih ke kayak kalau memang gitu. mau belajar, minta diajarin, nah itu baru iya. lebih kayak oke gitu kan. Belajar bareng atau Ketahuan gimana banget gue dulu. gitu. Tapi kalau misalkan cuma kayak bagi jawaban gitu, aku emang jujur kurang suka. Jadi kadang gue kasih, kadang enggak gitu. Tapi kecuali kalau mintanya diajarin, nah itu aku pasti selalu Seneng? Ya selalu berusaha buat bantu gitu ya. Aku juga suka samanya sama teman-teman yang mereka tuh kelihatan berusaha gitu loh iya, Kak. Jadi iya, walaupun misalnya mereka nggak ngerti, aku kalau bisa bantu pengen. Kecuali yang tadi tiba-tiba langsung minta jawaban. Tapi Ya kan nggak ada mau kan coba yang kayak dulu. gitu kan. Iya. Terus kalian model yang ini juga gak sih dulu kalau di sekolah tuh biasanya kalau dulu ya aku zaman sekolah ya. Anak-anak pinter itu kalau ada yang di belakang nyontek tuh suka ngasih tau gurunya, bener gak? Oh, aku Ya kan biasa kalau anak-anak pinter suka di depan kan, bener gak? Dulu kalau kita zaman sekolah ya. Terus nanti kalau misalnya temen yang di belakang dia nyontek, Bu itu sih aku dulu pernah di sekolah pernah diaduin dulu sama aku yang pinter. Karena aku yang mencontek. Terus dia ngaduin aku, kalian tipe yang kayak gitu juga gak? Lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin ngingetin mungkin ya. Kan setiap manusia tuh punya second chance gitu lah. Mengingatkan. Asik, second chance. Second chance. Kevin Lius bro. Biar bisa berubah gitu kan. Ya. Kalian gemes gak sih sama kalian yang suka nyontek gitu? Gue. Gemes gak? Sedangkan kan kalian kan belajar kan pasti ekstra gitu kan? lumayan. Gemes sih gemes, cuma tergantung mereka berapa kali gitu loh Kak. Nyonteknya kalau terus-menerus kan juga kasihan yang lain juga yang udah berusaha. Tapi Iya. kalau jadi seperti yang Kevin bilang, orang juga pasti ada second chance untuk nyoba lagi. Jadi ya kalau diingetin sih harusnya aman. Kecuali dia berturutan selalu nyontekan, itu gemes banget ya. Aduh kamu kenapa nyontek gitu. Iya bener juga sih. Gak, gue juga gak sering-sering banget sih sebenarnya. Tapi kalian ya kan biasanya tuh kalau misalnya anak-anak pintar gitu ya, kayak stigmanya kan kayaknya maunya belajar terus, bener gak sih? Kayak di rumah diajakin main pasti gak mau belajar gitu. Stigma nih ya, kita ngomong stigma. Terus tiba-tiba kalian ada di satu posisi ini di kompetisi yang kayaknya viral gitu. Nah kalian rasanya kayak gimana? Kayak dulu mungkin kerjanya mungkin jadi pengen belajar, terus sekarang kan mau nggak mau kan jadi terkenal, dikenal orang, terus jadi sering mungkin diajak main, mungkin dulu sama teman-teman yang lain, sekarang jadi ada yang tiba-tiba ngubungin gitu. Iya. Siapa yang mau cerita? Chris. Gimana Chris? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku kan kayak
Kalau aku selama 1 tahun ke belakang di NTV itu aku kerjanya dari pagi sampai malam itu belajar terus. Jadi aku lebih banyak spend waktu itu di perpus daripada di kamar. Jadi kayak beneran belajar terus, tapi semenjak ikut COC ini kayak agak malas ya belajar. Ya ternyata di luar belajar itu tuh banyak yang menyenangkan ya. Iya, kayak Gitu. bisa socializing sama teman, terus kayak kan sama-sama di Singapura kan, jadi kayak Iya, bisa iya. chance ketemunya juga kayak lebih sering gitu. Jadi Seru kayaknya banget. bakal sering ketemu juga nanti waktu di Singapura. Tapi itu satu poin sih, kayak maksudnya kayak biasanya tuh kayak ngelihat teman-teman itu yang kayak pinter banget, dia tuh kan hobinya tuh hanya belajar dan belajar. Kadang-kadang kita yang biasa-biasa aja suka gemes gitu, yuk main yuk gitu, ya nggak sih, kayak diajakin kan suka males kan kalau dulu, bener nggak? Kalau aku kadang diajakin, kadang enggak. Oh beda lagi ya ceritanya ya? Ya, Beda diajak. ceritanya, oke. Karena kamu terlalu pinter kali, kadang-kadang orang Enggak, Kak. enggak, karena kalau biasanya ya kalau menurut aku kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang kayak pinter-pinter gitu, dia tuh mau nggak ya diajak main, kayaknya dia maunya belajar deh gitu. Kadang enggak Kak, saya belajar juga agak kepaksa. Kalau yang lain gimana? Ada pengalaman yang seru nggak, mungkin kayak yang dulu tiba-tiba teman lama kayak pada ngubungin gitu, atau gimana rasanya sekarang dikenal orang jalan-jalan di Jakarta gitu? Kalau aku malah tipenya dari dulu aku work hard play hard. Jadi aku alasan belajar keras karena aku suka main yang banyak. Jadi kalau jadi waktu di Korea pun aku kayak 1 weekday itu belajar seharian sampai malam, tapi aku pasti weekend harus 1 hari aku kosongin buat main. Aku tiba kayak gitu. Jadi pas diajak ikutan kayak COC kayak wah seru juga nih, kayak wah jadi kesempatan nyoba-nyoba baru nih, ketemu teman-teman baru juga. Dan pas tiba-tiba sebenarnya kita semua gak ada yang nyadar bakal seviral ini. Iya. Kita tuh beneran pas ikut kayak paling ya udahlah Seru-seruan, di kalangan iya. yang memang suka belajar atau gimana gak nyangka gitu loh sampai kayak serame ini gitu loh Kak. Jadi aku juga gimana ya kayak masih unreal, aku sendiri kayak kaget karena wah kita jalan aja nggak harus pakai masker, kalau nggak kayak langsung diajak foto, tuh gimana kayak aku siapa gitu kan. Ya nggak apa-apa juga kan, nyenengin orang. Iya, bener tapi aku nggak? seneng juga jadinya gitu, wah ternyata ada yang mendukung ya, dan kayaknya yang paling touching buat aku tuh jadi orang jadi terinspirasi untuk lebih ambis in a good way. Jadi kayak jadi rajin, jadinya yang nggak pede jadi pede. Jadi itu kayak wah ternyata bisa loh kita ngebawa pengaruh kayak gini. Dan iya kadang ada orang yang tiba-tiba hubungi, tapi ya kalau misalnya ada waktu ketemu ya kalau enggak, Iya, seru-seruan. Kamu tapi aslinya dari Jakarta? Aku asli Jakarta. Yang lain aslinya dari mana? Aku dari Solo. Oh dari Solo. Surabaya. Surabaya, Aku Medan. Medan. Kalau kalian berdua gimana? Ada pengalaman seru apa nih abis ikutan COC? Oh nah ada pendekannya ya COC. Aduh. Justru bukan pengalaman seru ya, lebih ke apa ya? Kalau ada waktu luang disempetin tidur sih. Oh kamu tuh ada yang memang, aku tahu tuh ada tipe-tipe yang apa namanya, yang memang dia suka banget belajar terus sisanya tidur gitu Iya, ya? heeh. Karena kan sibuk banget kan COC ini, jadi harus ngebagi waktu belajar, COC, main. Nah, jadi waktu luang ini bener-bener dipergunakan untuk tidur. Ini masih ongoing karena ya? Masih sampai. Syutingnya udah Syutingnya udah selesai. selesai. Oh jadi sebenarnya udah tahu nih pemenangnya? Udah. Iya, udah. Tapi penontonnya belum tahu. Apanya? Netizennya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kamu belum tahu kan? Nanti bentar lagi dikasih tahu. Oke, kalau Axel? Aku mungkin setelah ikut COC itu bedanya jadi lebih hati-hati sama apa yang aku lakuin di sosial media gitu juga. Karena aku sebelum ikut COC pun aku nggak gitu aktif di sosial media kan. Terus iya. karena ini pun aku jadi lebih aktif gitu. Kalau ya kayaknya kita bertiga sebelum ikut COC Instagramnya aja kosong gitu. Iya. Tapi punya. Berarti biasanya ngapain? Stalking aja ya? Tapi jarang post sendiri gitu Iya, kan. iya, Sekarang iya, jadi apa banyak post, banyak apa gitu kan. Sama kalau jalan ke mall itu sih, itu yang paling kerasa ya. Karena kayak jalan bentar gitu langsung ngerasa kayak ada yang ngomongin tuh situ, kayaknya itu kenal gitu. Kayak ada yang minta foto gitu kan. Jadi kayak apa? Lebih merasa hati-hati aja gitu sih. Lebih hati-hati ya. Nah biasanya nih ya, ini biasanya lagi, ini stigma lagi ya, jadi kalau mau dibantah boleh. Tapi yang banyak orang kayak orang anak pinter banget di kelas aku dulu, itu biasanya lebih introvert gitu kan. Lebih kayak, lebih pendiam, terus dia kayaknya cuman gak terlalu banyak ngobrol, dia sukanya maunya kayak belajar aja gitu. Nah tiba-tiba kan sekarang kalian tuh dikenal banyak orang, dan pasti aja ada aja gitu komen-komen orang gitu, yang ini yang itu. Nah rasanya gimana sih, mungkin nggak tau deh, di sini emang ada yang introvert bener atau kayaknya kamu nggak ya? Kamu extrovert nggak sih? Iya. So tahu. Cuma aku kaget karena aku pas ikutan COC itu sebelumnya aku nggak kenal mereka sama sekali. Terus kayak sedangkan mereka kalian udah beberapa kenal satu sama lain. Oh kalian udah kenal sebelumnya? Kita udah Saya tidak. kenal.
Oh tidak? Saya sama Vira nggak kenal siapa-siapa. Enggak. Iya. Oh nggak kenal siapa-siapa. Mereka berdua. Sama kita dari Habisnya kenal mereka siapa. satu uni. Oh kalau Sama kamu enggak, ya pernah kan ikut Singapura beda. gede. Ya cuma pas aku datang tuh aku kagetnya juga ternyata anak-anaknya tuh memang asik-asik gitu loh Kak. Ternyata mereka ngelawaknya dapet, recehnya dapet, dan ternyata mereka tuh rajin belajar iya, jadi emang di perpus semalaman ya sama juga, tapi mereka tuh banyak kegiatan di luar, kayak tiba-tiba dia ternyata ikut nari ini, atau dia ikut eskul ini, dan kalau diajak ngomong tuh memang klop banget, jadi aku kayak enggak kok, menurut aku dari pengalaman aku di kampus juga banyak loh teman-teman aku yang kayak pinter banget, rajin belajar, tapi ya asik gitu loh jadi temen, dan aku pas ketemu cewek wah seneng banget nih, alhamdulillah ketemu orang-orang yang memang klop juga, dan sampai sekarang ya seperti Chris bilang tadi jadi kayak ketemuan terus, main Seru ya? stay in contact Punya terus. teman baru Terus gitu. hangout. Nah kalian suka insecure gak sih kalau ngeliat teman-teman yang ikut kompetisi tuh pada yang lain tuh mungkin kayak nggak tau, kalau misalnya aku tuh dulu ngerasa kayak udah belajar udah babak belur kok, tapi ada lagi orang yang lebih pinter daripada gue, kayak nggak kelar-kelar, never ending gitu. Apakah ada, tapi ada juga menurut aku ada beberapa teman aku tuh yang kayak pinter banget, ngerasa yang paling pinter, kan ada juga yang kayak gitu kan, yang kayak gue yang paling bener, gue yang paling pintar gitu kan. Apakah di sini juga mungkin buat sebagian kalian yang suka ngerasa gitu jadi ngerasa oh ternyata ada langit di atas langit gitu kan? Ataukah kalian ngerasa kayak aduh apa gue janjian ini kayak kurang terus? Gimana rasanya ngelihat orang-orang pintar yang mungkin kalian belum pernah ketemu sebelumnya? Mungkin kalau orang-orang lihat kita kan udah pinter banget ya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Amin. udah pinter banget. Tapi kalau aku pribadi dan mungkin kayak beberapa temanku yang di COC juga cerita, sebenarnya banyak yang lebih pintar dari kita. Kayak misalkan aku di Olimpiade Kimia dulu pas SMA itu kayak ngelihat, oh ternyata banyak loh yang lebih pintar. Nggak hanya di Indonesia, tapi kan sempat ikut Olimpiade internasional. Nah di internasional tuh banyak sebenarnya yang lebih pintar dari kita. Dan kita tuh harus belajar dari mereka gimana caranya memotivasi kita biar bisa jadi seperti mereka. Kalau dari aku sih kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Tambahin? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku jujur aku sering insecure soal kayak ginian. Masa? Iya, habisnya kayak aku merasa aku bukan yang kayak terlahir yang kayak pinter gimana, cuman Pakai usaha gitu ya? Iya, aku Iya sampai benar. saat ini Kan ada karena- orang yang lahir tuh kayak udah pinter gitu loh, yang udah by default udah kayaknya dia dikasih apa aja udah nyerep. Ada juga yang pakai harus usaha yang Iya. effortnya lebih gitu. aku tipe yang lebih yang kayak gitu. Jadi kadang itu kayak suka insecure gitu. Cuman ya aku kayak selalu remind myself kalau misalnya kayak ya Tuhan memang udah sediain jalannya masing-masing. Jadi kayak kalau aku udah sampai segini karena memang kapasitas aku segini gitu. Pokoknya maksimal aja gitu. Iya, aku mirip-mirip aja sih sama Kevin. Soalnya waktu aku pindah ke Korea pas SMA itu, aku kan jurusan IPA waktu itu dan aku masuk ya udah nih sekolah sains nih. Tapi pas aku masuk baru aku nyadar kayak wah ini ternyata sekolah anak-anak jeniusnya Korea. Yang literally aku rasanya mau belajar berbulan-bulan duluan atau gimana. Mereka tuh udah tahu duluan pasti. Aku baru masuk hari pertama mereka udah tahu semua semester itu bakal ngapain. Karena mereka sebelumnya mereka tuh bukan hanya jenius tapi juga itu Kak kayak hardworkingnya Research gitu tuh ya? iya. Research dulu gitu apa segala macam. Dan mereka tuh kayak hardworkingnya gila-gilaan banget. Jadi berbulan-bulan semua sekolah udah belajar. Jadi aku kayak seperti yang Kevin bilang kayak oh jadi beneran humbling experience. Tahu bahwa di luar sana tuh baik banget yang jauh lebih pintar dari kita. Dan pasti di kehidupan bakal selalu kayak gitu. Dan jadi pada akhirnya kita balik ke kita gitu. Kita mau insecure aja atau kita mau jadiin motivasi atau gimana. Tapi aku yakin memang di luar sana tuh baik banget orang yang sangat-sangat jenius dan pintar. Tapi ya bener juga, sekolah itu nggak cukup. Kayak misalkan aku kemarin sempat ada intern di ruang guru nih. Kayak apa yang aku pelajari di sekolah sama 1 tahun itu di NUS, itu kayak hampir nggak kepake di intern tuh gitu. Aku waktu dilempar ke SMA yang di Korea itu aku mentalnya di atas bawah banget sih Kak karena Dari SMA di Korea. iya aku dari SMA. Jadi pas di situ kayak yang aku bilang ke kakak kayak aku kayak belajar udah dari jauh hari tapi mereka kayak belajar ya belajar aja kok tapi mereka nilainya selalu lebih tinggi. Di kelas gitu biasanya kalau yang paling pintar, ini tolong jelasin gitu kan, suka gitu kan, dulu nggak? Tapi kalian pernah nggak sih dimarahin guru?